Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi untuk Anda selama 1 jam ke depan di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda yang dipersembahkan oleh Ziman. Gak sendirian loh, Sasa Harun selalu berdua sama laki-laki yang selalu tampil awet muda gitu ya setiap harinya. Siapa lagi kalau bukan Pak Nyotos. Oke, untuk Anda yang mau bergabung nih bersama kita berdua di sini, yuk boleh loh ya, WhatsApp-nya kita tunggu deh di 081511103103 081511103103. Dan untuk hari ini pembahasan kita masih seputar diabetes. Iya, kemarin kita bahas diabetes neuropati ya. Sekarang kita bahas diabetes komplikasinya deh. Oke, teman-temannya gitu ya. Habis kenapa sih kok bolak-balik kita sering bahas diabetes? Karena memang mesti diulang-ulang. Karena Indonesia ini sebenarnya sekarang penyakit diabetesnya jumlahnya urutan ke-6. Jadi nomor 6 sekarang. Hore, bukan ya, namanya juga bukan kejuaraan diabetes. Bukan prestasi, bukan jadi nggak perlu prestasi. ditepuk tanganin ya kan. Jadi jangan kita uber sampai juara 1 ya. Jangan sampai. Kita juara 6 aja, kalau bisa kita juara dari 100 negara, kita yang paling terakhir deh kalau masalah diabetes ya kan gitu. Oleh sebab itu kita perlu edukasi betapa berbahayanya diabetes. Berikut teman-teman yang dibahas sama diabetes kan. Oleh sebab itu diabetes sering disebut the mother of disease, ibu dari segala penyakit. Jadi kalau kita sudah menderita penyakit diabetes, harus hati-hati. Kita harus belajar untuk mengendalikan kadar gula darah kita senormal mungkin. Jadi kalau tidak senormal mungkin, kita cuek saja dengan diabetes kita, dengan kadar gula darah kita, itu nanti kita akan terjadi penyakit komplikasi. Ini yang mau kita bahas hari ini nih, gitu. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi komplikasi? Bisa nggak dipangkas satu persatu penyakit yang sudah mangkal di tubuh kita gitu ya? Bisa saja, cuma ada prosesnya ya, ada jalan yang harus kita tempuh, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Gitu. Kira-kira tahapan-tahapan apa aja yang harus kita lalui nih Pak? Ya tahapan-tahapannya kita harus berusaha menurunkan kadar gula darah dengan cara sehat tanpa obat kan kita biasanya ya materinya. Betul. Jadi bagaimana caranya kita pola makan kita diubah dengan pola makan yang benar-benar makanannya itu kadar gulanya rendah. Atau kadar indeks glikemiknya serendah-rendah mungkin. Seandainya pun mengandung gula, hanya makanan-makanan yang diproduksi oleh alami, bukan diproduksi oleh pabrik ya. Yang alami itu sayur-sayuran, buah-buahan, walaupun manis, walaupun rasanya menyegarkan, itu lebih aman dibandingkan segala sesuatu yang manis tapi buatan pabrik, yang diproduksi massal. Nah itu kita harus waspada tuh, semakin nyaman, semakin enak, semakin awet, nah itu buatan pabrik, harus kita hindari bagi mereka yang sudah terkena penyakit diabetes mellitus. Jadi pola makan kita ya mesti diganti dong, karbohidratnya, jangan makan nasi putih lagi deh. Nasi hitam ya. Kalau perlu makannya singkong, tales yang direbus ya, kentang ya. Ubinya pun ubi ungu. Ganti pola makan ya kan. Jadi kalau pagi-pagi saya pribadi saya makannya pisang loh. Pisang, oke. Semua jenis pisang cocok kah? Cocok. Oke. Pisang barangan bagus. Itu bagus ya. Buat itu loh, bagus pisang ya? Barangan. Terus malam pun juga saya makan pisang. Kalau siang saya makan jorok, padahal saya sehat loh ya. Apalagi kalau kita sudah menderita penyakit diabetes. Jadi kita hindari tuh makanan yang kadar gulanya tinggi. Udah jangan ngopi yang manis-manis, teh manis, terus donat, roti, mie, nasi putih, semua itu harus dibuang dulu. Ya. Kemudian kita harus wajib olahraga. Karena dengan kita olahraga, itu membuat tubuh kita belajar untuk membakar gula. Kalaupun kita jalan kaki, ya carilah jalan yang kakinya nanjak kayak ke gunung gitu ya. Kemudian kita harus konsumsi makanan sehat yang nanti kita bahas di sesi berikutnya gitu ya. Cuma orang tanya apa ciri-ciri orang diabetes apa sih? Ya sederhana deh. Kalau kita itu malam sudah sering berkemih, itu namanya poliora. Mudah haus, polidipsi, mudah haus, mudah lapar ya, polidipsi, polipagi. Kemudian kita kalau sudah
kurus mendadak, itu juga udah ciri-ciri tuh, hati-hati kalau udah seperti itu ya. Kemudian kalau kita sudah punya masalah dengan gigi kita sudah goyang-goyang, nah hati-hati tuh ya. Kemudian kalau kita sudah cepat lapar, kita sudah berat badan turun drastis, kulit kita sudah kering, gatal-gatal, hati-hati, luka nggak sembuh-sembuh, penglihatan kita buram, udah banyak kabutnya, terus kesemutan. Sensasinya kadang-kadang rasanya kesemutan, makin panas, lemas, ya gampang capek, sakit kepala. Nah, apalagi gampang jamuran. Aduh. Itu udah gejala kita punya diabetes. Kalau kita cek kadar gula darah kita, gula puasa ya di bawah 100 mg per desiliter itu normal. Kalau di atas 100 itu sudah pradiabetes. Di atas 120 udah padahal kita lagi nggak makan apa-apa, itu udah diabetes. Kalau kita kondisinya habis makan di atas 140 itu sudah diabetes. Jadi orang normal itu setelah makan kadar gulanya 140 mg per desiliter. Nah kalau kita cek HbA1c-nya itu yang paling akurat gitu ya, di bawah 6% itu yang normal. Tapi kalau sudah 6% sampai 6,5% itu pradiabetes. Di atas 6,5% itu sudah diabetes. Waduh. Dan diabetes kalau kita tidak berusaha menurunkan gula darah kita secara rutin, kita pasti terkena komplikasinya. Itu yang kita bahas ya. Nah, apa Pak ancaman penyakit-penyakit kronis yang bisa menyertai penderita diabetes? Kan pasti banyak banget karena sudah bersarang kan dalam tubuh kita. Karena makannya juga jorok banget kan. Iya. Udah gitu ya, makan udah jorok, nggak teratur, buang air kecil juga udah dikerumunin semut. Aduh. Kata dia ini saya amal buat semut, bukan gitu ya. Jadi tapi tadi dulu Pak, emang benar Pak kalau diabetes itu kalau buang air kecilnya dikerumunin semut itu benar Pak? Jadi kalau orang patokannya saya nggak punya alat ukurnya Pak Nyoto gimana dong kalau saya tahu diabetes, ya udah kamu buang air kecil, kalau air kecil kamu dikerumunin semut itu sudah tanda-tanda itu sudah tanda-tanda diabetes kamu sudah kronis. Oke, jadi kencing manis sama diabetes itu sama ya Pak? Sama, kencing manis baiklah. kan kencingnya manis ya. Bukan Anda nyumbang amal buat semut-semut, bukan. Itu penyakit ya. Jadi kalau Anda sudah punya masalah penglihatan seperti glaukoma, penglihatan menurun, udah ada katarak. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri kita punya gula sudah tinggi dan itu sudah kronis. Nah itu komplikasi itu, hati-hati bisa kebutaan loh. Ya. Kemudian kalau kita punya masalah dengan apa lagi nih, misalnya kalau orang yang sudah punya masalah dengan diabetes, kan gula darah kita semakin kental, itu kan semakin gula darah kita semakin tinggi, darah kita makin kental. Kalau darah kita makin kental, jantung kita kan pompa darahnya berat. Betul. Yang paling enteng itu jantung kalau pompa darah yang encer. Gampang nih, encer, pompanya gampang. Cuma kalau darahnya banyak gula, jantung pompa darah yang kental karena banyak gula, dia capek. Lama-lama jantung kita membesar. Kalau jantung kita membesar karena ikut bodybuilding ya, itu namanya bengkak jantung. Nanti klepnya bocor. Kalau klepnya bocor, kita sudah susah untuk aktivitas karena badan kita lemah. Karena kita sudah bocor jantungnya. Itu adalah salah satu ancaman penyakit kronis yang biasanya menyertai penderita diabetes. Masih ada beberapa lagi ternyata ya. Lagi, banyak tapi tahan dulu kayaknya ya Pak. Tahan dulu ya. Kita masih ngomongin jantung nih. Tapi tahan dulu, nanti ada beberapa lagi yang akan kita kasih tahu. Kira-kira penyakit kronis apa ya yang bisa menyertai penderita diabetes? Sabar ya. Yang mau gabung boleh dong ya di 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan nama Anda, alamat Anda, kemudian pertanyaannya apa, mau konsultasi di luar tema juga nggak apa-apa, mau kasih tahu tentang kesaksian Anda mengenai Ziman juga, oh iya silakan, dengan senang hati nanti akan kita baca ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih yang belum sempat dijawab, akan dijawabnya di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga Facebook Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baiklah, kita lanjutin lagi obrolan kita seputar diabetes
Yang mau tanya-tanya silakan ya di WhatsApp 081511103103. Ini bukan jumlah yang sedikit pengidap penyakit diabetes di Indonesia. Tadi Pak Nyoto sudah menyebutkan di urutan nomor 6 ya Pak. Iya. Aduh, bentar lagi masuk 5, 4, 3, 2, 1, jangan sampai deh ya. Ini menurut hasil penelitian riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 ya. Ini sekitar 12 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun sudah kena diabetes tipe 2. Gaya hidupnya udah makin parah orang Indonesia ya. Tadi kita udah ngomongin tentang beberapa penyakit yang kronis yang bisa diderita oleh penderita penyakit diabetes. Salah satunya adalah jantung. Iya. Oke, kita masih ngobrolin seputar jantung, Pak. Oke deh ya. Jadi karena gula darah kita tinggi, akibatnya darah kita kental, jantung memompanya capek, berat, jantung kita membesar. Akibatnya jantung kita klepnya bocor karena dudukannya nggak pas ya, karena udah membesar ya. Akibatnya kita jantungnya bocor, kita lemah, kita aktivitas juga nggak bisa ya. Kemudian yang umum-umum aja deh, awal-awal biasanya komplikasinya tuh rambutnya rontok. Ya, jadi bukan gigi aja yang rontok. Tapi ya. rambut ya. Iya, biasanya kan giginya tuh gampang goyang-goyang ya. Kenapa? Otek. Ya kenapa? Karena darah kita kental. Begitu darah kita kental, dia tidak bisa memberi makan nutrisi bagi rambut, bagi saraf, bagi gigi ya. Jadi berpengaruh ya Pak ya. Iya. Bukan rambut rontok tuh memang karena mungkin salah sampo atau memang sudah tua rambutnya Iya. jadi rontok, itu memang karena diabetes. Itu betul juga, kalau tua pasti ya. Cuma Iya, kan kalau rontok. dipercepat karena diabetes ya. Masih Iya, muda iya. udah rontok rambutnya. Terus giginya dan udah banyak karena semakin gula kita makin tinggi, bakteri sama jamur tuh lebih seneng tinggal di mulut kita. Karena kan dia bisa bertahan hidup, namanya bakteri sama jamur itu saat kita kadar gulanya tinggi. Jadi air liur kita mengandung gula. Begitu diabetes, air liurnya makin mengandung gula. Bayangkan deh, anak kecil aja makan gula giginya hancur. Yes. Apalagi kita, otomatis kalau giginya goyang, bocor, karies, otek ya, karena kadar gulanya tinggi. Masalah gigi dan mulut gitu ya. Kita banyak jamur di mulut, banyak infeksi. Kemudian juga rambut mudah rontok. Nah, yang paling tidak menyenangkan ini adalah kalau bagi laki-laki, dia bisa terkena penyakit disfungsi ereksi. Repot tuh. Disfungsi ereksi itu bahasa kerennya BMW. Oke. Ada yang tahu? Iya, burungnya menang wae. Jadi nggak manggung gitu ya, menang aja. Menang aja, diem aja. Kenapa gula? Karena begini, kalau darah kita encer, darah kita mengalirnya dengan lancar, akibatnya kita bisa tidak disfungsi karena fungsi dialirin darah kan di bagian tersebut, sehingga akibatnya berfungsi normal. Kalau darahnya kental, gimana bisa menegakkan bendera? Karena kan jalannya lambat, namanya juga kental gitu ya. Bagaimana bisa naik tiang benderanya? Akibatnya kita disfungsi ereksi. Itu bagi pria. Kalau bagi wanita itu biasanya banyak terinfeksi jamur. Karena begitu kita banyak kadar gula dalam darah kita, tubuh kita banyak gula, jamur hobi tuh bersarang tubuh kita. Jadi kalau wanita terinfeksi jamur, akibatnya dia menjadi keputihan, gatal-gatal ya kan, kemudian infeksi di kewanitaannya ya. Penyebabnya apa? Infeksi jamur vagina tersebut. Ya karena kadar gula darah kita tinggi. Jadi mau perempuan sama laki-laki sama aja deh. Kalau kadar gula darah kita tinggi kayak bisa kita kontrol, ya sesuatu hal tersebut tidak bisa kita nikmati karena ya nggak nyaman deh. Iya, ya. betul. Kerusakan sistem saraf ya. Kemarin kita bahas tuh diabetik neuropati. Jadi yang awalnya kaki kita itu gatal-gatal. Nyeri, kesemutan, kebas, baal, lama-lama sensasinya panas kayak kebakar. Lama-lama sekujur tubuh sampai nggak bisa tidur karena semua sistem saraf kita seperti panas dan terbakar, nggak nyaman deh. Itu sudah diabetik neuropati karena semua sistem saraf kita nggak bisa dapat makan. Kenapa nggak bisa dapat makan? Gulanya tinggi, akibatnya darahnya kental, darahnya nggak bisa bawa saripati makanan sampai ke pembuluh darah yang sangat halus yang ada di sistem saraf. Gitu. Itu kerusakan saraf Iya. ya. Ada lagi kah Pak? Ada. Penyakit-penyakit yang menyerang Yang penderita paling menyeramkan diabetes? itu adalah kita bisa terkena penyakit yang mendadak, stroke. Nah, begitu kadar gula darah kita tinggi, akibatnya apa? Timbul peradangan di pembuluh darah. Jadi nggak cuman hanya karena tekanan darah tingginya tinggi gitu ya, kemudian stroke, Iya. diabetes juga bisa. Jadi kalau ya? orang diabetes itu punya resiko stroke-nya lebih besar daripada yang tidak punya stroke. Tidak punya diabetes.
Oh iya, sorry. Jadi bagi nggak punya diabetes ya. Jadi orang normal yang kadar gula darahnya normal itu resiko kena diabetesnya lebih ringan dibandingkan yang ada diabetes. Ya. Tapi yang kedua adalah apa yang paling sering itu kerusakan ginjal. Disebut juga nefropati diabetik. Jadi ginjal kita ini kan seperti mesin cuci. Untuk mencuci apa? Mencuci darah. Kita punya mesin cuci di rumah aja deh buat analogi. Saya punya mesin cuci rumah misalnya kapasitasnya cuma 6 kilo. Cuma saya masukkan cucian itu 12 kilo, 10 kilo. Lama-lama mesin cuci saya rusak. Nah, kalau darah kita banyak gula, udah gulanya tinggi, makin kental, makin banyak zat-zat yang tidak bermanfaat, disaring sama ginjal yang mestinya kapasitasnya untuk darah yang encer, darah yang baik. Ini darah yang banyak gula, lama-lama dia korosif tuh, dia punya saluran rusak. Ginjal kita akibatnya ginjal kita bocor, lama-lama kita cuci darah. Karena pembuluh darah yang di ginjal yang halus itu namanya glomerulus gitu ya, rusak oleh darah yang banyak gulanya. Jadi dirusak tuh sama darah sama gula dalam darah kita yang lewat ke filter-filter yang ada di ginjal kita. Nanti kalau ginjal kita sudah bocor, filter-filternya sudah rusak, kita mau nggak mau cuci darah. Dan itu biasanya terjadi bagi mereka yang kadar gulanya sudah kronis, nggak pernah dinormalkan, nggak pernah dipedulikan, antara 5-10 tahun aja sudah bisa kena gagal ginjal. Tapi ada yang belasan tahun ya kalau emang ginjalnya kuat banget gitu ya. Tapi tetap aja ujung-ujungnya cuci darah deh. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya. Kemudian kaki diabetik itu kakinya kadang-kadang kan aliran darah nggak sampai ke kaki. Kenapa nggak sampai ke kaki? Karena kan darahnya kental. Akibatnya kaki kita itu timbul luka. Luka ketika diabetes itu karena jarak jauh dari jantung, lukanya nggak kering-kering. Nah luka-lukanya ini nggak kering-kering, lama-lama lukanya membusuk, jadi ulkus. Ya. Udah gitu karena udah mati rasa ya, kadang-kadang karena udah membusuk dimakan tikus pagi-pagi nggak tahu, kok jari saya udah hilang dimakan tikus karena sudah mati rasa. Tahu-tahu jempolnya hilang dimakan ya. Dimakan tikus. Itu apalagi lukanya nggak kering-kering, udah cuma dirawat, dikasih antibiotik, antiseptik agar cuma dirawat karena kalau gula darah nggak turun ya nggak kering-kering juga. Ujung-ujungnya kalau udah busuk diamputasi. Besoknya bagian amputasinya nggak kering lagi, amputasi lagi, nggak kering lagi, amputasi lagi sampai dekat ke jantung mungkin lebih bisa kering gitu ya. Tapi kan udah habis satu kaki gitu ya. Kemudian ketoasidosis diabetes ya. Jadi semakin tubuh kita banyak gula, tubuh kita itu semakin banyak toksik, apalagi yang diabetesnya sudah resistensi insulin. Karena saat tubuh kita nggak bisa merubah gula menjadi energi, dia ambil lemak tubuh kita diubah menjadi energi. Hasil metabolisme lemak menjadi energi, sisanya adalah asam keton. Asam keton kalau sudah makin banyak dalam tubuh kita, itu kita keracunan asam. Nah, pada saat kita keracunan asam, waduh, kita rasanya dehidrasi, haus berlebihan, sering buang air kecil, tubuh lemas ya. Bahkan akibat banyaknya asam keton dalam tubuh kita bisa koma. Dikit lagi titik. Nah, itu kalau kita punya kadar gula nggak kita perhatikan dan kita cuek saja, udah ada gejalanya, kita easy going, masa bodoh. Nah, itu bahayanya adalah seperti telur di ujung tanduknya buat kita sebenarnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ya rubahlah gaya hidup kita untuk menjadi senormal mungkin. Selain itu ada caranya, nanti kita bahas. Betul. Caranya gimana? Sabar dong. Masih ada segmen-segmen berikutnya, baru segmen 2 ya. Nanti kita bahas di segmen yang ketiga. Nah, untuk Anda yang mau bertanya, boleh langsung ya kirimkan WhatsApp-nya, WhatsApp pertanyaan Anda ke 081511103103. 081511103103. Kita lagi ngobrolin seputar diabetes selama 1 jam ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selama 1 jam ini kita akan membahas seputar diabetes ya. Yang mau tanya-tanya, boleh banget, ditunggu pertanyaannya di 081511103103.
Seorang dengan diabetes mellitus ini harus disiplin yang namanya menjaga dan juga memantau kadar gula darahnya. Tanpa pengobatan dan juga penyesuaian gaya hidup, diabetes mellitus ini dapat meningkatkan yang namanya resiko komplikasi penyakit serius lainnya. Tadi sudah disebutkan sama Pak Nyoto, jantung. Kemudian juga gagal ginjal, penglihatannya juga kabur, entah kabur kemana. Kelain hati. Kelain hati dan juga kerusakan saraf. Dan masih banyak yang lainnya, kan gak enak banget ya Pak. Masih Iya. muda usianya tapi sudah banyak banget gangguan-gangguan kesehatan dalam hidup Iya. kita. Terus kita mau ngapain? Cuma di tempat tidur doang, konsumsi obat. Aduh gak asik Tidak bisa banget. produktif, Iya. tidak bisa bermimpi. Kenapa? Untuk mikirin tubuh aja udah capek gitu ya. Betul. Kepala 2, kepala 3 dia gula darah udah tinggi, udah komplikasi, jantungnya mesti pasang ring, kolesterolnya udah tinggi, bolak-balik asam urat, udah ginjal kita mesti cuci darah, mata udah rabun. Aduh. Ada nggak solusinya, itu yang paling penting. Betul. Solusinya adalah kita harus berani bayar harga. Berani bayar harga artinya ganti pola makan kita dengan pola makan yang jauh dari kandungan gula produksi lah, gula putih dan sebagainya. Jadi bagaimana ya, jangan konsumsi gula sama sekali kecuali gula stevia. Rasanya sama-sama manis tapi kadar gulanya rendah, ya. Kemudian perbanyak makan sayur-sayur, buah-buahan deh. Katanya sih kita kalau sering ngejus kacang panjang ya, campur toge, kecambah itu bagus buat menurunkan gula. Kemudian kita juga suka konsumsi jus buah bit, jus tomat, jus apel hijau ya. Itu juga bagus sekali untuk membantu menurunkan kadar gula darah kita ya. Kemudian kita yang paling penting apa? Kita konsumsi sayur-sayur, buah-buahan segar, pola makan hindari yang makanan kandungan indeks glikemiknya tinggi. Kalau diabetes hindari makan mie, mau mie putih, mau mie kuning, mie hijau, mie hitam semuanya nggak boleh. Termasuk roti putih, roti ungu, roti apapun sebaiknya kita hindari ya. Tapi kalau makan singkong putih yang direbus nggak apa-apa. Makan tales, makan ubi ungu ya. Bahkan yang paling bagus makan bekatul. Iya, Ya. buat ayam dong. Yang membuat ayam. Tapi kalau kita rajin minum, ternyata bekatul juga mampu menurunkan gula. Buat diet juga boleh tuh Pak. Iya. Bagus. Dan yang paling penting jangan lupa olahraga. Mau lari pagi, lari siang, lari sore, yang penting olahraga ya. Tapi kalau siang-siang panas kali ya. Betul. Kemudian kita juga banyak berpikir yang positif. Jadi kalau orang yang stres itu ternyata menaikkan kadar gula. Orang yang cemas menaikkan kadar gula, ya. Itu yang kita hindari adalah mentalitas juga. Jadi pola pikir mentalitas positif mencegah kadar gula darah kita naik. Jadi jangan stres-stres terus ya, nanti gula darah kita naik. Kemudian ada salah satu solusi yang paling bagi saya sih paling keren lah ya. Yaitu konsumsi makanan yang memang secara alamiah itu mampu menurunkan gula. Yaitu mengkudu, kemudian ada kayu manis, kemudian ada kulit manggis, Pegagan. ada pegagannya, ada delima. Nah itu kalau kita dalam kondisi segar kita konsumsi rutin, itu mampu untuk menurunkan kadar gula darah kita secara keren, bijak. Kenapa? Karena tidak menimbulkan komplikasi, karena dia akan membuat tubuh kita mampu membongkar gula dan menetralisir gula dan memperbaiki fungsi pankreas. Cuma nyarinya di mana dong? Kalau saya capek-capek nyari ke kebun-kebun mengkudu gitu ya, cari-cari Pegagan, buah delima. bentuknya aja kita nggak tahu gitu ya. Kan nggak mungkin ke pekarangan orang untuk minta. Apakah ini bentuk pegagan? Iya, belum tahu. Belum ada yang tahu. Daripada capek-capek kok cabe-cabe. Daripada kita capek-capek, kenapa kita tidak konsumsi suplemen yang sangat luar biasa, itu Ziman, enzim antioksidan. Jadi Ziman ini di dalamnya udah ada mengkudu, udah ada kulit manggis, udah ada delima, udah ada pegagan, udah ada cinnamon atau kayu manis. Dan herbal lain yang diekstrak 2 kali secara dingin, jadi masih hidup bentuknya. Jadi beda ya dengan nutrisi yang lain, karena dia diekstraksinya dengan cara pendinginan, dia difermentasi sehingga zat enzimnya itu masih utuh, tidak rusak. Dan kaya dengan antioksidan karena ekstraksinya 2 kali. Dan teknologinya teknologi Jepang untuk seperti itu. Dan Ziman ini cukup kita tetes secara rutin. Jadi bagi mereka yang sudah diabetes komplikasi, ya jangan 5 tetes sehari sekali. 5 tetes sehari minimal 5 kali. Itu minimal loh ya. Pagi, siang, sore, maghrib, menjelang sore, maghrib, sama malam pas mau tidur. Syukur-syukur 10 tetes kalau memang niat sembuh. Jadi belinya jangan sebotol.
belinya 10 botol untuk 1 bulan. Beli lagi 10 botol untuk 2 bulan. Beli lagi 10 botol untuk 3 bulan. Plus pola makan yang benar, pola istirahat yang benar, pola olahraga yang benar, dan pikiran yang bahagia. 3 bulan kemudian kita akan mengalami kualitas hidup yang jauh lebih normal. Jadi kita bisa beraktivitas, kita bisa produktif lagi lah, karena bisa badan kita tuh dibawa apapun. kemanapun enteng, karena gula darah kita udah mulai remisi, turun menuju normal ya. Cuma kalau gula darah kita udah normal, jangan makannya nggak benar lagi. Tetap pola makan, mesti pola makan, gaya hidup diabetes. Jadi hidup sehat dengan diabetes itu dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, olahraga yang sehat, plus suplemen. Jadi kalau bisa kita meminimalisir konsumsi obat. Jadi kita menggantungkan dengan apa? Dengan makanan untuk sehat, karena itu lebih bijak. Betul. Ya. Dan solusinya adalah ya tadi, daripada capek-capek ke kebun orang cari mengkudu, cari pegagan, cari kulit manggis. Tetes aja Ziman 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Menjelang sore, menjelang tidur ya. Mau sehari 5 kali, 10 kali nggak masalah. Kalau memang kita niatnya sehat, ada harga yang mesti kita bayar. Dan itu harganya murah loh. 10 botol itu termasuk murah. Jikalau kita kena penyakit jantung koroner mesti bypass. Iya betul. Mesti pasang ring. Kita udah kena gigi kita tanggal semua. Berani gigi kita tanggal semua, kita bayar. Kalau saya sih mendingan beli 10 botol kita konsumsi habis 1 bulan daripada gigi saya tanggal atu-atu karena gula darah. Semua. Atau rambut saya botak semua, rontok gara-gara diabetes. Gigi saya hilang semua gara-gara diabetes. Terus saya mesti cuci darah gara-gara diabetes. Kita mesti berani bayar harganya. Jadi konsumsi Ziman jangan sebotol untuk 10 bulan. Itu membuat orang sehat. 10 botol untuk sebulan, 20 botol untuk sebulan. Gak apa-apa. Kita harus berani bayar harganya untuk menurunkan kadar gula darah kita secara normal. Saya aja 1 botol aja cuma 2 minggu loh Pak. Nah, ini yang normal gitu. 2 2 minggu, apalagi untuk penyembuhan itu akan lebih dari segitu. Udah komplikasi, udah diabetes, jantungnya udah bengkak, ya kan. Kemudian udah matanya rabun, udah nggak bisa bergerak karena lemas. Ya, jantungnya bocor pasti lemas lah ya. Betul. Nah kita minum sebotol untuk 1 bulan. Nggak nampol kali. Iya. 10 botol untuk sebulan. Jadi benar-benar niat sembuh deh. Gaya hidup dirubah, pola makan dirubah, intensif, persisten, fokus, dan kita pingin berbagi kesaksiannya. Kalau sudah mengalami proses penyembuhan. Sebenarnya kita nggak cerita penyembuhan ya. Kita cerita kesehatan. Jadi yang namanya sehat itu lebih spektrumnya lebih luas dibanding sekedar kata-kata sembuh. Jadi bagaimana kita menuju sehat? Kalau sehat itu bukan sekedar gula darahnya, semuanya termasuk semua organ-organ tubuh kita bisa diperbaiki, dibongkar semua zat-zat sampahnya, kemudian diregulasinya diperbaiki, sel-sel kita diperbaiki, akibatnya kita bisa mendapatkan kesembuhan secara hakiki, kesehatan secara hakiki. Nah, itu syaratnya ada harga yang mesti dibayar. Ya udah, jangan ragu-ragu lagi dong. Untuk Anda yang pengen sehat sepanjang hidup Anda gitu ya, biar tidak ada penyakit yang menghampiri hidup Anda, ya konsumsi Ziman. Untuk penyembuhan yang diabetes, sehari 5 kali 5 tetes di bawah lidah, pagi, siang, sore, menjelang tidur, malam pun juga ayo gitu ya. Jangan ragu-ragu lagi, segera konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Harganya murah kok ya, hanya Rp200.000 aja. Ini isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Terus di mana dong saya bisa mendapatkan Ziman? Di radio kesayangan Anda, bisa juga di toko online ya. Pesan via WhatsApp juga bisa banget di 087790.300 di kios Ziman atau di agen-agen Ziman terdekat di sekitar Anda. Kalau pengen simpelnya lagi ya udah nggak apa-apa, WhatsApp aja di 087790.300 atau di radio kesayangan Anda, harganya Rp200.000. Pertanyaan Anda yang sudah masuk terima kasih ya. Nanti segmen berikutnya akan dibacain dan akan dijawab sama Pak Nyoto. Sekali lagi di 081 511 103 103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian keluhannya apa, pertanyaannya apa, atau mau memberikan kesaksian seputar Ziman. Anda sudah mengkonsumsi Ziman nih selama 10 bulan atau sudah mengkonsumsi Ziman selama 3 bulan, ternyata badan Anda makin sehat, kok makin enak ya gitu, makin enteng badannya, boleh kasih tahu kita. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Saya mau kasih lagu yang enak dulu nih untuk Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi
Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Segmen ini kita akan bacakan WhatsApp yang sudah Anda kirimkan dengan pertanyaan-pertanyaannya di 081511103103. Dari 08562547. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya penggemar mengikuti acara Kiat Sehat Tanpa Obat. Menurut penjelasan Pak Nyoto tadi, penderita diabetes penyebabnya darah mengental yang dampaknya sangat membahayakan. Yang ingin saya tanyakan adalah saya baru saja cek HB dan hasilnya di atas standar. Artinya darahnya kental. Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Hal apa saja yang harus saya lakukan? Terima kasih. Jadi kalau patokan yang paling akurat itu memang bukan kadar gula darah puasa atau tidak puasa ya. Jadi kalau darah kita lagi nggak makan di bawah 100 mg itu kita normal. Kalau kita setelah makan di bawah 140 mg per desiliter kita normal. Itu akurat. Ada yang lebih akurat yaitu pengukuran HbA1c. Jadi HbA1c kita kalau di atas 6% sampai 6,5% itu pradiabetes. Kalau di atas 6,5% kita sudah dikategorikan diabetes gitu ya. Jadi kalau kita kadar gula darah kita diabetes, ya tadi analoginya sederhana. Kalau darah kita banyak gula, otomatis darah kita kental. Kentalnya kenapa? Karena banyak gula kan gitu. Dan gula itu sifatnya korosif atau merusak. Contoh kita bikin larutan gula, kita siramin ke tiang listrik deh tiap hari. Lama-lama tiang listriknya keropos. Apalagi pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita gimana kalau keropos? Kan repot. Rapuh, keropos, pecah. Nah, kalau tiang listrik mah bodo amat ya. Nggak ada hubungannya sama tubuh kita. Ya. Jadi kita nyiramin air gula ke tiang listrik terus-menerus. Tiang listriknya aja bisa tumbang, keropos. Gimana pembuluh darah kita? Bayangkan gitu kan. Jadi caranya bagaimana? Jadi caranya ya kita harus diet gula. Buang tuh semua gula-gula putih, semua makanan pabrikan, semua makan kemasan, semua makanan yang ada di tos-tos serba. Cari makanan yang hidup, buah-buahan dan sayur-sayur yang segar, mentah, tidak diapa-apakan. Nasi putih ganti nasi merah, kalau bisa nasi hitam, kalau bisa singkong, kalau bisa tales, kentang gitu ya, yang masih berikatan dengan serat. Itu pun makannya nggak boleh rakus, sedikit aja ya. Jadi makannya apa? Ganti karbohidratnya karbohidrat baik ya. Termasuk apa? Daging merah juga ternyata semakin banyak dikonsumsi itu bisa meningkatkan diabetes. Tapi orang bertanya nggak mungkin Pak, kan banyak kan karbohidrat. Ini penelitian di daerah yang pemakan dagingnya lebih tinggi ternyata cenderung diabetes. Ya saya ada literaturnya ya. Jadi yang paling bagus apa? Perbanyak makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau rasanya manis tapi indeks glikemiknya rendah nggak apa-apa. Seperti makan semangka gitu ya. Semangka kan manis Pak, iya tapi indeks glikemiknya rendah. Boleh kita konsumsi. Load glikemiknya rendah, kandungan gulanya rendah, indeks glikemiknya rendah. Walaupun rasanya manis boleh kita konsumsi. Karena kita butuhkan mineralnya, kita butuhkan vitaminnya, kita butuhkan enzimnya. Ya. Cuma kalau mau yang sudah tinggal konsumsi ya konsumsi Ziman 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Dan kalau kita konsumsi rutin protokol 3 bulan, otomatis gula darah kita yang tadinya kental menjadi normal. Kenapa normal? Karena di dalam Ziman itu ada herbal yang mampu untuk mereduksi kadar gula dalam darahnya. Ada mengkudu yang sifatnya mengandung mangan yang mirip dengan insulin. Juga banyak bisa mengaktifasi sel-sel di dalam pankreas. Juga ada pegagannya, juga ada apa namanya kayu manis. Kayu manisnya itu kan mengencerkan darah. Iya. Jadi kayu manis, pegagan itu mengencerkan darah. Daripada cari-cari kayu manis, udah tetes aja deh. 5 tetes, syukur-syukur, 10 tetes sehari 5 kali. Kalau rutin, ya kita jangan sayang-sayang ya sama uang untuk kesehatan kita. Karena kalau sudah kita komplikasi, mau jual rumah, jual sawah pun kita lakoni. Tapi kan bagusnya kita cegah dulu sebelum kejadian. Kita jangan sayang-sayang untuk merawat tubuh kita dengan konsumsi Ziman. Mau 5 tetes, 10 tetes, sehari 5 kali nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati rasa segar, rasa bugar waktu kita masih muda. Dan itu proses perjalanannya nggak ada yang instan. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk Ibu dan juga Bapak yang tadi sudah mengirimkan WhatsApp-nya sudah terjawab ya. Untuk bisa dilakukan adalah konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. 5 tetes, 5 kali dalam sehari. Ditetesnya di bawah lidah atau bisa juga diteteskan ke dalam air 100 ml. Mau air dingin boleh, suhu normal juga boleh. Dan kalau Anda
pengen tahu di mana nih caranya bisa untuk mendapatkannya, ya di radio kesayangan Anda ini ya Bu. Ya Pak, bisa juga WhatsApp di 0877 90.300, di toko online juga ada, di kios-kios Ziman terdekat juga ada, di agen-agen Ziman dan juga di apotik. Anda bisa mendapatkannya dengan harga Rp200.000. Ini isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami. 5 tetes atau bisa juga 10 tetes 5 kali dalam satu hari ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita jawab nanti ya, yang belum sempat terjawab. Nanti pertanyaannya bisa dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, kalau gitu langsung aja kita bacain lagi WhatsApp yang sudah masuk di 081511103103. Dari Eko Prihartanti, ini usianya 52 tahun. Saya mau tanya, kaki saya kok sering banget kaku ya? Itu karena apa? Kakunya kayak gimana ya? Setahu Iya, saya dia sih nggak menjelaskan secara kalau detail. keram mesti masuk akal gitu ya. Mungkin keram kali ya maksudnya ya. Jadi kalau kita itu punya kaki kita keram ya kan, mungkin bisa juga kita keseleo ya kan. Bisa juga tekanan terhadap saraf ya, atau mungkin suplai darah ke kaki nggak memadai Atau ya. kolesterol nih. Iya, Sering kalau kram. orang hamil sering keram memang Oke. kakinya ya kan. Cedera berlebihan, olahraga kelewat capek bisa keram. Itu saya sering loh Pak, tiap sore. Misalkan habis olahraga, saya latihan silat gitu ya. Ntar malamnya Latihan ngeri aku jadinya. terus kalau malam suka menegang sendiri terus kram. Iya, itu karena kita kekurangan mineral sebenarnya ya. Jadi kenapa sih kalau kita habis olahraga sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung mineral-mineral ion itu ya, seperti yang mengandung kalium, kalsium, magnesium, atau kita makan buah-buahan pisang. Buah-buahan pisang itu kandungan kaliumnya tinggi untuk mencegah kaki kita kram, apalagi enak-enak tidur tiba-tiba kaki kita Iya, kram udah ya. sakit Aduh, banget. sakitnya minta ampun. Gak enak. Itu kurangan mineral sebenarnya. Karena kita kelewat letih, kita kekurangan mineral, kita kekurangan vitamin B, kompleks ya, B12 terutama, kaki kita bisa kram, bisa kaku. Nah, kita bisa konsumsi makanan kesehatan rutin seperti Ziman, karena kan kandungan mineralnya banyak, kandungan kalium, magnesiumnya juga banyak. Mencegah kita udah capek-capek olahraga, tiba-tiba enak-enak tidur, kram. Iya. Udah itu cari remason, cari macam-macam, repot ya. Nah, kita bisa konsumsi makanan sehat juga, konsumsi makanan mengandung mineral. Yang paling gampang tetes-tetes saja deh di bawah lidah. Oke, Gitu. konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur. Sepertinya harus diperiksa dulu kakunya karena apa dulu nih secara spesifik ya. Yang pasti untuk bisa mencegah itu konsumsinya cuma satu, yaitu Ziman. Diteteskan di bawah lidah 3-5 tetes, bisa 3-5 kali dalam satu hari. Yang penting rutin dan juga teratur dan juga konsisten. Hari ini ditetesin, besok jangan enggak, harus tetap tuh biar tetap sehat. Terus juga ini satu lagi ya Pak ya, kayak harus cepet nih ya ngebut nih ya. Dari Rini, dia minum manis, mengkonsumsinya gula yang 0 kalori. Tapi katanya tenaganya tidak ada. Ketika diganti dengan gula yang seperti biasa, gula pasir biasa, jadi ada tenaganya gitu. Oh, itu perasaannya aja kali. Oh, bisa jadi gini, jadi. kan kemarin kita udah bahas ya tentang bahaya gula. Kalau kita sudah adiksi sama gula, jadi efeknya begitu. Kalau nggak ada gula, kita kecanduan. Jadi kita kalau udah konsumsi yang manis-manis dari gula pasir, dari makanan nasi atau mie ataupun yang indeks glikemiknya tinggi, kita langsung fly, kita langsung gembira, bahagia dan merasa bertenaga. Karena kita sudah adiksi, udah kecanduan, dan itu nggak ada rumah sakit ketergantungan gula, adanya ketergantungan obat. Jadi kita konsumsi manis boleh, tapi kalau bisa tanpa mengandung indeks glikemik tinggi, gulanya rendah. Dan itu kalau kita minum rutin, lama-lama rasa lemasnya kita konsumsi gula yang indeks glikemiknya rendah, nggak ada tuh. Cuma untuk menghilangkan kecanduan adiksinya itu kita mesti berproses. Ya, jadi berprosesnya itu bagaimana? Ya walaupun kita merasa lemas karena kita merasa nggak ada gulanya, jangan khawatir. Padahal tubuh kita itu bisa cari gula alternatif dari mana? Yang disimpan di otot namanya glikogen, ya kan? Yang disimpan di liver namanya glikogen. Yang disimpan di tubuh kita namanya lemak, bisa diubah menjadi energi. Itu yang diubah oleh tubuh kita, dan itu lebih sehat dibandingkan kita bolak-balik konsumsi gula yang instan. Nanti lama-lama kalau kita konsumsi gula pasir kelebihan,
dulu takarannya cuma 6 sendok teh kok, ini di 60 sendok teh karena kecanduan gula pasir. Kita bisa kena diabetes dan komplikasinya yang baru kita bahas. Jadi rutin walaupun perasaan kita lemas mesti dilawan. Kita tetap harus konsumsi gula yang indeks glikemiknya rendah kalau ingin sehat dan umur panjang. Lama-lama kita nggak lemas lagi. Ya kalau lemas ya minum itu dong, Ziman dong. Wah, ya. kalau minum Ziman, metabolismenya kembali lagi normal, otomatis nggak ada lagi tuh kata-kata lemas. Iya, yang ada semangat. Ada semangat. Seger, awet muda, Awet sehat muda. selamanya ya. Ya udah Rin, konsumsi Ziman ya. Tetap gula yang mengandung 0 kalori tetap diminum terus ditetesin Ziman. Aduh, enaknya luar biasa. Ziman bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda, di toko online, bisa juga via WhatsApp pesannya di 0877900300. Sekali lagi di 0877900300 ya. Di apotik iya, bisa di kios-kios Ziman terdekat juga ada, di agen-agen terdekat Ziman juga ada. Jadi konsumsinya jangan bolong-bolong, harus rutin dan juga teratur. 3-5 tetes diteteskan di bawah lidah, 5-10 tetes kalau bisa ya. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja. Mohon maaf ya kalau WhatsAppnya belum sempat terbaca karena memang waktunya sangat terbatas. Minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Sasa Harun pamit, Pak Nyoto pamit, bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.